Baik, saya persilahkan kepada yang mau presentasi hari ini, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman semua. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai angka kecukupan gizi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Karimatul Ismundari. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang angka kecukupan gizi. Nah, yang pertama yaitu apa itu kalori. Kalori adalah jumlah energi yang didapat dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kalori dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Ada dua jenis kalori, yaitu yang pertama kalori kecil atau bisa disebut kal. Yang kedua kalori besar atau kilokalori. 1 kalori besar, 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori kecil. Nah, di sini ada sumber kalori. Ada kalori yang bermanfaat bagi tubuh, ada kalori yang membahayakan bagi tubuh. Yaitu yang pertama, kalori yang bermanfaat bagi tubuh yaitu 4 sehat 5 sempurna seperti biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian, ikan atau daging merah, telur, sayuran, keju, susu, dan yogurt. Kalori yang membahayakan tubuh seperti kalori kosong, yaitu jenis kalori yang berasal dari lemak padat dan gula tambahan dalam produk makanan. Kalori kosong memiliki nilai gizi yang sangat sedikit, tidak ada serat, makanan, asam amino, antibiotik, mineral, atau vitamin yang berarti seperti gambar di samping ini ya, seperti hamburger, es krim. Terus definisi AKG. Angka kecukupan gizi adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Jadi angka kecukupan gizi ini adalah untuk pembagian dari berapa gizi seperti protein, karbohidrat, lemak yang dibagi-bagi agar sesuai agar orang itu dianggap sehat. Nah, di sini ada prinsip dasar AKG. Prinsip dasar AKG ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama umur, yang kedua aktivitas, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat kondisi khusus yaitu hamil atau menyusui. Umur ini maksudnya untuk anak umur 3 tahun berbeda dengan nilai gizinya dengan untuk umur yang 30 tahun. Karena pada saat umur 3 tahun masih terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, jadi memerlukan nilai gizi yang sangat tinggi. Yang kedua untuk aktivitas yaitu berbeda untuk aktivitas orang yang pekerjaannya petani yang memerlukan nilai gizi atau energi yang sangat tinggi dengan orang yang pekerjaannya kantoran karena dia hanya tidak memerlukan energi yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu jenis kelamin atau maksudnya yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda nilai gizinya karena disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitas. Yang keempat yaitu kondisi khusus hamil atau menyusui. Pada saat kondisi khusus ini nilai gizi yang dibutuhkan sangat meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan bayi yang dikandung dan saat nanti mengeluarkan ASI untuk bayinya. Jadi nilai gizi yang dikonsumsi sangat tinggi untuk hamil dan menyusui. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi angka kecukupan gizi. Yang pertama, keadaan fisiologis tubuh. Yang kedua, kegiatan fisik seperti tadi, pekerjaan bisa tentang pekerjaan petani dan perkantoran itu berbeda nilai gizinya. Yang kedua, lingkungan perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan dalam hal konsumsi nilai gizinya. Yang ketiga, mutu makanan seperti tadi, makanan seperti hamburger, terus dan makanan 5 sehat 4 sempurna itu berbeda. Terus gaya hidupnya seperti apa? Gaya hidupnya apakah dia setiap hari beraktivitas atau hanya di rumah saja?
atau hanya sedang-sedang saja jarang beraktivitas, atau mungkin setiap hari dia berolahraga di rumah, itu akan berbeda dengan angka gizinya. Terus yang selanjutnya keadaan kesehatan tubuh. Antara orang sakit dan orang sehat itu berbeda angka kecukupan gizinya. Jadi angka untuk orang yang sakit memerlukan angka kecukupan gizi yang sangat tinggi karena untuk memulihkan metabolisme tubuhnya. Dan berbeda dengan angka orang sehat, dia harus memenuhi angka kecukupan setiap harinya. Terus nanti jenis kelamin seperti yang tadi, untuk laki-laki dan perempuan memiliki angka kecukupan gizi yang berbeda. Terus ukuran dan komposisi tubuh seperti kemarin itu, anak yang gemuk dan anak yang kurus memiliki kecukupan gizi yang berbeda agar tidak kelebihan, jadinya harus menyesuaikan dengan ukuran tubuhnya. Terus yang ketiga, tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Seperti anak yang 3 tahun dan anak yang berumur 30 tahun akan berbeda karena pada saat anak umur 3 tahun masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada saat umur 30 tahun akan berbeda karena pada saat pertumbuhannya mungkin dia sudah berhenti, tinggal kita menyesuaikan dengan faktor yang lainnya. Terus yang di sini kita bisa lihat adalah angka kecukupan gizi AKG untuk orang Indonesia. Di sini dibagi dari kelompok umur, berat badan dalam kilokalori, tinggi badan dalam bentuk sentimeter, energi dalam kilokalori, protein dalam gram. Untuk anak ditentukan dalam umur 0 bulan sampai 9 tahun. Nah, untuk 10 tahun ke atas akan dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Seperti dapat kita lihat dari tabel. Nah, untuk hamil dan menyusui ini maksudnya kenapa ditulis tanda plus 180. Artinya, pada saat nanti kita menghitung, kita bisa menyamakan dengan wanita atau yang laki-laki, yang wanita, cuma kita akan menambahkan energinya dengan berapa trimestri atau berapa 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua yang akan kita hitung. Contohnya semuanya waktu trimestri pertama kita akan tambahkan 180 kilokalori. Seperti itu. Yang selanjutnya, cara menghitung kalori. Cara menghitung hanya berdasarkan jenis kelamin dan tinggi badan. Kita bisa menghitung kalorinya. Yang pertama yaitu dengan menentukan berat badan idealnya. Nah, di sini terdapat rumus yaitu tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dari hasil tinggi badan dikurang 100. Contohnya di sini bisa kawan-kawan lihat ya, ada seorang perempuan yang memiliki tinggi tubuh 170 cm. Jadi berat badan idealnya 170 dikurang 100 dikurang 10% dari hasil kali 170 dikurang 100 sama dengan 63 kg. Selanjutnya, setelah kita menghitung berat badan idealnya, kita menghitung berapa kalori yang akan dihabiskan dalam per hari. Nah, di sini ada rumus KKB atau BMR. Nah, di sini yang pertama yaitu KKB. KKB itu dibagi jadi 2. Yang pertama untuk laki-laki sama dengan 30 kilokalori dikalikan dengan hasil tadi berat badan yang kita hitung. Terus yang kedua, KKB untuk perempuan sama dengan 25 kilokalori dikali berat badan idealnya yang tadi kita hitung. Nah, contohnya, tadi kan kita sudah menghitung berat badan untuk perempuan. Jadi kita menggunakan 25 kilokalori dikali berat badan idealnya yaitu 63 kg. Jadi sama dengan 25 dikalikan 63, 1575 kilokalori. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung dengan BMR. Nah, di sini ada rumusnya, bisa diperhatikan. Untuk laki-laki dan perempuan dibedakan. Untuk laki-laki, rumusnya 66 ditambah 137 dikali berat badan dalam kilo, ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter, dikurang 6,8 dikali usia. Untuk perempuan, 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam kilogram, ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam bentuk sentimeter, dikurang 4,7 dikali usia.
Nah, setelah kita menghitung BMR-nya, kita harus mengetahui dulu yang kita hitung ini maksudnya orang yang aktif atau tidak aktif, maksudnya beraktivitas. Nah, di sini diketahui untuk aktivitas hariannya, kita bisa mengetahui untuk orang yang tidak aktif, itu BMR-nya dikalikan dengan 1,2. Untuk orang yang sedikit aktif, dikalikan dengan 1,375. Untuk orang yang cukup aktif atau maksudnya berolahraga intensitas 3 kali dalam seminggu, itu 1,5. Untuk orang yang sangat aktif, berolahraga intensitas dari 6 sampai 7 hari dalam seminggu, itu dikalikan dengan 1,725. Untuk orang yang ekstra aktif berolahraga intensitas sangat berat, 6 sampai 7 hari seminggu, atau bekerja di bidang yang membutuhkan stamina atau fisik yang kuat, itu dikalikan dengan 1,9. Nah, di sini ada contohnya, diketahui jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 60 kg, tinggi badannya 160 cm, usianya 25 tahun, aktivitas fisiknya sedikit aktif. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, BMR yang perempuan yang 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam kilogram, ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam sentimeter, dikurang 4,7 dikali dengan usia. Jadi BMR-nya itu 665 ditambah 9,6 dikali 60, kita masukkan tadi berat badannya dalam bentuk kilogram, terus ditambah 1,8 dikali 160 cm, dikurang 4,7 dikali 25, umurnya sama dengan 1401. Nah, untuk menghitung kebutuhan kalorinya, kita harus mengalihkan dengan aktivitas fisiknya. Karena di atas tadi aktivitas fisiknya sedikit aktif, jadi kita kalikan dengan 1,375 hasil dari BMR yang kita hitung tadi. Jadi kebutuhan kalori hariannya yaitu 1401 dikali 1,375 sama dengan 1927 kalori per hari yang dibutuhkan oleh wanita tersebut untuk beraktivitas. Nah, setelah kita menghitung kalori yang per hari untuk aktivitas, kita harus mengetahui pembagian untuk protein berapa, untuk lemak berapa, untuk karbohidrat berapa. Nah, di sini untuk ketentuan zat gizinya, kebutuhan protein sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Kalori total yang kita hitung tadi. Terus setelah menentukan, kita ubah dalam 1 gram itu setara dengan 4 kalori. Kebutuhan kedua, kebutuhan lemak sebesar 10-25 dari kebutuhan kalori total. Nah, setelah kita menghitung, kita ubah menjadi 1 gram setara dengan 9 kalori. Yang ketiga, kebutuhan karbohidrat sebesar 60-75 dari kebutuhan kalori total. Dan setelah kita menghitung berapa kalori total untuk karbohidrat, kita mengubah sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Nah, di sini ada contohnya ya, bisa diperhatikan. Kebutuhan energi kalorinya 2000 kalori per hari. Terus dengan demikian berapa zat gizinya, berapa proteinnya, berapa kebutuhan lemaknya, berapa karbohidratnya yang akan dikonsumsi dalam sehari agar seimbang. Nah, di sini kita menggunakan kebutuhan protein 15% dikalikan 2000 kalori sama dengan 300 kalori. Kita baru tahu kalorinya. Jadi untuk mengetahui berapa gram yang akan kita konsumsi dalam per hari, kita harus mengubahnya dibagi dengan 4, karena 1 gram tadi sama dengan 4 kalori. Jadi sama dengan 75 gram protein. Kebutuhan lemaknya, kita menggunakan 25% dikali 2000 kalori sama dengan 400 kalori. Sama kita ubah juga dengan bentuk gram agar kita mengetahui berapa gram kita konsumsi per hari. Jadi dibagi dengan 9 kalori. Kebutuhan karbohidrat 65% dikali 2000 kalori sama dengan 1300 kalori. Terus kita ubah menjadi bentuk gram. Kenapa kita ubah dalam bentuk gram? Agar kita bisa mengetahui dalam kehidupan nyata berapa gram yang bisa kita konsumsi dalam per hari. Nah, kesimpulannya kebutuhan energi dalam 1 hari yaitu 2000 kalori. Sementara kebutuhan karbohidrat dalam 1 hari 325 gram, protein 75 gram,
lemak 44 gram. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Made Clara. Baik teman-teman semua, itu tadi pemaparan materi dari kami. Jika teman-teman semua ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada bagian komentar di aplikasi Edlink. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas Karimatul dan Made Clara yang sudah memaparkan materinya. Karimatul sakit kah? Enggak, Bu, cuma batuk aja. Oh ya, tetap jaga kesehatan ya semuanya, apalagi kalau semasa pandemi ini. Upayakan terus rajin mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan daya imun. Apalagi kita pembahasannya tentang gizi, nah nanti sambil diaplikasikan. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderatornya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di bagian komentar untuk Edlink. Nanti yang tadi katanya tidak bisa mengikuti, suaranya hilang-hilang dan sebagainya, bisa menyimak kembali rekamannya di Edlink yang setelah ini akan saya kirimkan. Kita cukupkan dulu pemaparan materinya untuk pagi ini. Saya harap bagi yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Kalau bingung silahkan bertanya, jangan diam. Karena nanti kalau kalian bingung dan tidak bertanya, kebetulan misal nanti soalnya itu akhirnya nanti kan akan kesulitan. Gitu ya. Jadi jangan malu atau jangan mau merasa misal apakah nanti akan menyulitkan teman dan sebagainya, jangan. Kita di sini sama-sama belajar ya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.